Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 ya teman-teman. Di hari Senin ini akan ada dua IPO yang listing ya, PTPS dan juga Brand ya. Nah, seperti itu. Tapi seperti biasa ya, sebelum saya masuk ke list saham dan pembahasannya, saya mau informasikan tidak bosan-bosan ke teman-teman untuk jadikan list rekomendasi saya sebagai watchlist dan teman-teman lihat dahulu respon marketnya ya. Dan kalau direspon menarik, diikuti kenaikan, baru teman-teman cari momentum entry. Dan list rekomendasi saham ini sifatnya bukan ajakan jual dan beli ya. Jadi keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi ya kalau cuan-cuannya sendiri, kalau loss-loss-nya sendiri ya, seperti itu. Nah, saya juga informasikan bahwa tidak ada kepastian list saham yang saya informasikan ini akan naik ya. Jadi, teman-teman juga mesti jadi trader yang mandiri ya untuk menentukan, level cut loss dan juga level take profit secara, masing-masing ya. Jadi punya, trading plan pribadi ya. Dan, saham-saham yang biasa saya informasikan adalah saham-saham yang punya volatilitas tinggi dan teman-teman mesti ngatur ya manajemennya. Jadi, usahakan masuk dengan resiko yang teman-teman siap untuk, teman-teman tanggung. Nah, saham yang saya informasikan juga biasanya nggak saya hold ya. Jadi saya sistemnya kalau seandainya sahamnya nggak menarik, saya nggak entry. Dan kalau seandainya nggak sesuai dengan harapan, saya cut loss. Kecuali kalau sahamnya itu ada potensi dan dia misalnya arah gitu ya, dan kuat arahnya, solid gitu, mungkin ada potensi akan saya, eee, hold seperti itu. Nah, untuk tanggal 9 di hari Senin 9 Oktober 2023 list saham itu yang pertama masih ada saham fenomenal beberapa waktu belakangan ini, saham DOH ya. Yang kedua ada saham IOTF yang hari ini listing dan masih ARA ya. Cuman ada keanehan di warannya, nanti kita bahas. Nah, yang ketiga ini saham punyanya Bapak PP ya, saham energi terbarukan ya. Jadi ini menarik dan akan listing di hari Senin ya. Yang keempat itu saham PTPS ya, perkebunan sawit. Untuk pembahasannya sendiri ya teman-teman akan seperti ini ya. Nah, yang pertama ini saham DOH teman-teman ya. Di saham DOH ini hari perdagangan hari ini dia naik 14% dan menjelang penutupan ada bantingan dikit ya ini ya. Tapi kalau seandainya kita lihat secara broker summary, YB ya, broker YB ini dan juga CC, KI ya, tapi YB ini yang mencolok dari dulu, memang YB ini yang banyak bermain teman-teman. Dan di hari tanggal 6 ini dia punya average 194, jadi dia punya average atas ya, tapi memang saya yakin dia udah punya barang dari zaman pertama kali saham ini digoreng ya. Jadi mungkin dari sini kali ya, kalau seandainya 6 September dia punya barang apa enggak ya? Kita sama-sama lihat aja dulu sebentar ya teman-teman. Dan YB punya barang ya, dan average dia 73 tuh. Kalau di trace dari tanggal 6 September. Nah, ini 6 September ya, baru dia naik pertama nih teman-teman dari tidurnya dia ya. Jadi YB ini lagi main-main nih teman-teman, dia turunin dia naikin. Jadi kalau seandainya secara historis biasanya pada saat market opening dia diangkat sahamnya, dan teman-teman bisa manfaatin volatilitas itu untuk coba cari-cari cuan ya. Tapi kalau seandainya apa, teman-teman nggak pede, nggak percaya, ya nggak usah masuk gitu ya. Kalau saya perhatiin ini dia ditahan di bawah di atas MA5 ya. Nah ini, ya cuman di tanggal 5 dia ada ambrol juga nih 2,9%, tapi mungkin dia ini aneh juga. Sempat low-nya itu di 118. Memang ini saham fenomenal ya teman-teman. Jadi menarik untuk dijadikan watchlist dan diperhatikan, dan cari titik entry kalau seandainya dia volatil ya gitu ya. Nah, yang kedua, saya punya saham IOTF. Sebenarnya saham IOTF ini begitu dia open ya, mana dia? Begitu dia opennya ini 120 dan high-nya di 135. Jadi sebenarnya dia nggak langsung ngegas nih teman-teman. Kita masih dikasih untuk entry awalnya gitu ya. Tapi kalau diperhatikan yang bisa entry adalah sekuritas-sekuritas yang nggak biasa ya, nggak umum ya. Ada CP, PF, SH, IH, dan GR. CP ini sebenarnya banyak juga dipakai oleh retail ya, Valburi ya. Tapi ya mungkin dia punya antrian lebih cepat dan dia bisa dapat barang ya, dan dia average-nya di 135, dan GR nih yang mantap juga, dapat average di 127. Nah, yang jualan ini HD, IN, dan AI. Dan HD ini yang mendominasi penjualan terbesar ya, 7,2
2 miliar gitu ya. Dan teman-teman juga mesti ingat YOTF ini punya waran, dan warannya ini agak unik ya teman-teman. Dia opennya langsung gap up di harga 15 dan sempat high di 26 ya. Dia sempat high di 26 dan low-nya sempat di 5, dan dia akhirnya sideways di range harga 7 dan 8 ya, 78 gitu. Jadi kalau teman-teman yang beli di harga atas FOMO, beli di harga atas ya mungkin nyangkut ya. Tapi menurut saya saham induknya ini selama induknya ini masih kuat arah, ya masih akan menarik untuk dipantau ya saham IOTF dan juga IOTF waran ya teman-teman. Nah, yang ketiga teman-teman, saya punya saham brand ya. Saham brand ini dia akan listing di tanggal 9 Oktober. Oh, saya udah clock out ya. Ini saya beli ya teman-teman, saham brand ini saya ikutan beli. PTPS saya nggak ikutan beli. Nah, kalau di saham brand ini dia nggak punya waran, dan menurut saya teman-teman kalau berdasarkan data penjatahan ya, ini data penjatahan untuk orang yang beli di atas 100 juta itu dapat penjatahannya 2,6%, dan retail ya, mostly retail yang beli di bawah 100 juta itu dapat penjatahan 12,5. Dan kalau berdasarkan data ini ya seharusnya menarik ya. Ya sama seperti yang saya kutip dari IG-nya Ko Sudarsan ya, dia juga info nggak banyak cuap-cuap, cuma satu kata untuk brand, gokil kata dia. Kayaknya PP OTW nomor 1. Nah, kalau menurut saya sih ini hijau sih harusnya bisa ya, bisa hijau, tapi kita nggak tahu juga nanti ya. Tapi ya menurut saya ini menarik banget untuk diperhatikan, dan jangan lupa teman-teman, sahamnya Barito ini liquid sekali ya, liquid sekali. Jadi kalau seandainya teman-teman berani punya dana gede gitu, mau mau gebuk 100 juta 200 juta ya nggak akan berasa juga di saham ini. Dan kalau seandainya sahamnya volatil dan liquid, biasanya kalau mau scalping tipis-tipis dengan dana yang besar akan seru ya, akan menarik ya gitu. Saya juga akan coba pantau dan pertimbangkan untuk masuk di setelah listingnya di saham brand ini ya, kalau seandainya bid offernya menarik gitu ya teman-teman. Nah, yang keempat ada saham PTPS ya. Sebenarnya kalau berdasarkan perspektif saya pribadi itu kurang menarik teman-teman. Saya nggak, dan itu jadi pertimbangan saya nggak ikut ya. Tapi saham PTPS ini ya berdasarkan penjatahan sih dia itu mana ya. Nah, ini ya, yang di atas 100 jutanya ini dapat 8,7. Jadi big money ini dapat penjatahan gede ya. Retail dapat penjatahan sih memang kecil ya, 3,2, tapi ya waspada juga nih kalau seandainya si big money-nya ngeguyur dia, dan nggak ada yang tadah yang jadi standby buyer ya, atau yang mau pasang bid, pasang badan untuk nahan guyuran kalau seandainya big player yang di atas 100 juta ini langsung mau guyur gitu ya. Terlebih dia listing berbarengan dengan brand, dan saya yakin banyak pelaku pasar fokusnya akan lebih kepada brand daripada PTPS. Jadi ya mungkin ini menarik untuk tetap diperhatikan ya, mungkin dia punya potensi juga, dan dia juga teman-teman jangan lupa dia punya waran 2:1, dan menurut saya warannya ini akan menarik juga ya kalau teman-teman yang suka trading di saham waran ya gitu ya. Jadi mungkin itu aja ya dari saya di video kali ini. Di tanggal 9 Oktober nanti teman-teman bisa pantau saham DOH, IOTF, brand, dan juga PTPS. Nah, ini marketnya mulai rame ya teman-teman, mulai rame dari saham-saham IPO ya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa cuan ya teman-teman. Mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Kalau ada teman-teman yang punya penambahan list saham rekomendasi yang menarik ya, boleh juga sharing di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Salam cuan. Thank you.